Sekarang di video ini kita akan membahas tentang pembuatan grup iklan dari kampanye Anda. Jadi satu kampanye ini akan bisa membawahi banyak grup iklan, ya. Buat grup iklan untuk penargetan yang lebih akurat, atur setiap grup iklan berdasarkan tema atau pesan yang spesifik. Jadi di bagian grup iklan ini Anda bisa memilih orang, ya, berdasarkan demografinya ataupun minat mereka, ya. Nah, di sini sebelum kita menamai grup iklan, ini biasanya saya akan sarankan untuk memilih audiensnya terlebih dahulu, ya. Di sini produk saya adalah produk furnitur. Kemudian dengan URL yang kita masukkan pada saat pengaturan kampanye, maka secara otomatis Google akan memberikan saran, ya, tentang tipe-tipe audiens atau minat audiens yang berkaitan dengan produk atau dengan website yang Anda masukkan di awal tadi, ya. Di sini ada rumah kantor, rumah taman, meja hias, dan sebagainya, ya. Nah, di sini Anda bisa memilih satu atau lebih dari satu, Anda bisa menggunakannya, ya, dari saran, atau Anda bisa menggunakan jelajahi jika Anda sudah bisa mengenal perilaku konsumen Anda, di mana oke, saya akan bisa menentukan bagaimana iklan saya akan tampil kepada orang yang seperti ini, ya. Baik, di sini saya akan menggunakan di sini adalah yaitu kita akan lihat, ya. Di sini apa yang secara aktif mereka teliti atau rencanakan. Sini saya akan memilih dalam peristiwa kehidupan, yaitu adalah membeli rumah, ya. Kenapa saya memilih untuk audiens dalam peristiwa kehidupannya, yaitu adalah membeli rumah? Karena sebagian besar dari orang yang sedang, akan, atau baru saja membeli rumah baru, maka biasanya mereka akan membutuhkan perabotan atau furnitur baru, entah itu kursi, meja, lemari, tempat tidur, dan sebagainya. Ini adalah dari analisa saya pribadi, ya. Nanti Anda juga bisa menggali, ya, potensi dari produk Anda kepada siapa ingin Anda tawarkan, ya. Nantinya Anda bisa membentuk angle-angle marketing yang lebih bervariasi, yang mana bisa masuk ke dalam audiens Anda dan juga sesuai dengan produk yang Anda tawarkan. Oke, sudah, ya. Kemudian demografi ini berkaitan dengan gender atau jenis kelamin, usia, status keluarga, dan pendapatan rumah tangga. Nah, untuk pendapatan rumah tangga ini hanya tersedia di negara-negara tertentu, ya, di mana mereka mencatat pendapatan para warga negaranya. Nah, ini untuk Indonesia Anda bisa abaikan, ya, untuk pendapatan rumah tangga. Nah, di bagian gender Anda bisa memilih apakah iklan Anda hanya akan tampil dengan jenis kelamin perempuan saja kepada audiens yang berjenis kelamin perempuan saja, atau laki-laki saja, atau keduanya. Anda bisa pilih, ya. Di sini misalkan Anda uncheck bagian laki-laki dan tidak diketahui, artinya nanti iklan Anda hanya akan tampil kepada orang yang berjenis kelamin perempuan yang tercatat di akun Google mereka. Kemudian usia 18 sampai 24 ini Anda misalkan uncheck, artinya iklan Anda hanya akan tampil di usia 25 ke atas, ya. Ini dengan pertimbangan bahwa di umur 18 sampai 24 ini mereka belum membutuhkan furnitur baru, atau mereka secara analisa saya adalah belum memiliki kemampuan finansial untuk membeli sebuah perabotan rumah, ya. Mereka belum perlu ataupun belum memiliki daya beli, ya. Pertimbangan-pertimbangan seperti ini harus Anda nantinya terapkan di produk atau bisnis Anda. Kemudian status keluarga ini bukan orang tua atau orang tua Anda bisa pilih, namun biasanya saya tidak menggunakan ini karena usia sudah saya atur, ya. Nah, jika sudah mengatur bagian demografi ini, kemudian ada konten, tempat Anda ingin iklan ditampilkan. Persempit jangkauan Anda dengan kata kunci, topik, atau penempatan, ya. Penargetan konten ini Anda bisa sesuaikan berdasarkan kata kunci, ya. Apakah Anda ingin menargetkan iklan Anda hanya tampil di website ataupun jaringan penayang iklan Google yang bermuatan kata kunci spesifik, ya. Misalkan di sini furnitur minimalis, ya. Artinya
konten hanya tampilan iklan di halaman aplikasi dan video yang terkait dengan kata kunci ini. Ketika website tersebut membahas tentang di luar ya target kata kunci ini, maka iklan Anda tidak akan tampil. Kemudian ada topik ya. Jika Anda ingin menggunakan spesifik ya, Anda bisa menggunakan kata kunci. Atau Anda juga bisa menggunakan topik secara lebih umum ya. Secara lebih umum misalkan kita akan memilih tentang rumah dan taman ya. Oke. Nah, ini Anda bisa pilih ya, dan Anda bisa melihat secara rinci ya. Anda bisa expand, Anda bisa perluas opsinya. Di bagian rumah dan taman pun ini Anda juga bisa memilih secara lebih spesifik. Misalkan di sini ada kendali hama. Ini terlalu tidak relevan misalnya ya. Oke, kita akan coba untuk lebih memilih di mana perabot rumah tangga ya. Perabot rumah tangga juga tidak, kita akan coba untuk ini. Nah, perabotan rumah ini bisa lebih relevan ya. Nah, kemudian penargetan konten lainnya ini adalah penempatan. Apakah Anda ingin menempatkan di situs tertentu, di video tertentu, atau aplikasi spesifik? Anda bisa pilih di bagian ini ya. Channel YouTube Anda bisa pilih ya. Misalkan Anda hanya ingin menampilkan iklan Anda di satu channel YouTube yang memang Anda merasa bahwa channel YouTube tersebut kontennya relevan dengan produk atau layanan Anda. Nah, ini Anda bisa pilih di bagian penempatan seperti ini. Apakah berdasarkan website atau berdasarkan video YouTube, channel YouTube ya, Anda bisa tentukan di sini. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk kepada perluasan penargetan. Tingkatkan jangkauan dengan memungkinkan Google menemukan audiens berperforma tinggi. Jangkauan yang ditambahkan ini estimasi mingguan ya. Anda bisa atur ya. Anda bisa geser ya. Tapi jika memang Anda merasa bahwa ini tidak terlalu penting untuk diatur, Anda bisa abaikan untuk perluasan penargetan ini. Atau jika merasa memang ketika Anda sudah menyempitkan atau mempersempit jangkauan Anda, maka Anda bisa menggunakan opsi untuk tidak aktif. Karena nantinya akan berpotensi tampil di iklan ataupun tampil di audiens yang tidak relevan ya, yang tidak Anda harapkan. Seperti itu ya. Nah, itulah tadi tentang bagaimana membuat grup iklan yang berkaitan dengan audiens, berkaitan dengan seperti apa audiens yang Anda harapkan untuk bisa melihat iklan Anda.